Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa kami UI Channel. Kali ini kita akan membicarakan topik yang sangat menarik tentang Piala Dunia. Saya Bani Ramadan, didampingi teman saya Mara Bangun. Waalaikumsalam. Sehat ya Mas? Sehat. Alhamdulillah. Kita akan membicarakan Piala Dunia nih Mas. Kenapa Piala Dunia? Karena sudah di depan mata dan sepertinya itu selangkah lagi kita akan menuju Piala Dunia. Ini euforianya benar-benar luar biasa ketika kita mulai babak ketiga Piala Euro Asia ya, kualifikasi Asia. Kita mulai di Arab Saudi dan kita main seri di sana. Setelah itu kita di kandang kita melawan Australia dan Australia mengeluarkan seluruh kemampuannya dan kita seri. Itu seperti Indonesia memenangin pertandingan, semua bernyanyi. Sampai bahkan pemain Australia sempat tersinggung, dia bilang ini negara seri aja lawan kita kok begini. Ternyata dia nggak ngerti, kita harus itu akan ada upacara lagu seperti itu kan, menang kalah kita akan nyanyi seperti itu. Oke, Mana Bangun, gimana nih mengenai Piala Dunia ini? Kepikir nggak sih kita sampai ke sini posisi ini? Ya, ini mimpi seluruh masyarakat Indonesia. Kalau 70 juta penduduk Indonesia, itu masa sih kita tidak mampu Piala Dunia Eropa paling berapa? Betul. Cuman penduduknya berapa? Iya. Betul. Cuman nggak ya. Jadi ya potensi itu harus digali terus. Dari Thohir mencoba menggali dari dalam ya kita tahu potensi-potensi yang ada di dalam sehingga ya era sekarang era internasional naturalisasi itu berkembang. Kita lihat di Asia Tenggara itu semua 5 negara sudah melakukan naturalisasi Malaysia, Filipina, Kamboja, ya kan Thailand pun melakukan naturalisasi dan Indonesia katanya paling banyak. Nggak apa-apa lah, begitu kan naturalisasi yang dan kita kan masih ada darah keturunan betul. Itu hal lain lah, gitu kan. Tapi sebagai guidance lah, kita menuju karena berkutat di pembinaan dalam negeri mungkin ada plus minus lah kayak gitu. Tapi bahwa Erick Thohir sudah mengatakan bahwa konsentrasi dia pada dunia, gengsi sepak bola itu di pada dunia. Di timnas dulu ya? Iya, timnas dulu dia kan ke sana. Ya kan memang gengsi olahraga tuh seluruh cabang olahraga mau bagaimana juga sepak bola nomor 1. Betul. Ya kayak gitu. Betul. Jadi memang Piala Dunia memang harus bisa masuk. Memang berat, apalagi Erick Thohir kan baru-baru ini juga men-statement bahwa dia harus ngejar 15 poin. Dia baru dapat 12 poin lagi masih bisa di kualifikasi. Jadi ya berat, tapi itu harus dikerjakan. Saya harus kerja keras seperti itu. Dan juga peluangnya ada ya? Ada banget. Kalau namanya peluang selalu ada. Bukan bagaimana permainan itu di lapangan kayak gitu. Di atas kertas dulu kan macan di atas Manchester itu juga dulu kan. Betul. Biar melawan papan bawah bisa juga kalah. Di lapangan bola tunda. Betul. Jadi memang ini kata-kata klasik ya. Tapi bahwa sebenarnya diperjuangkan, bagaimana memperjuangkan ya kutak-katik sana sini ya mungkin ini masih akan banyak perjuangan lagi gitu kan. Jadi saya pikir untuk road to World Cup itu memang kerja keras. Kerja kerasnya tuh tidak hanya di latihan ya kan ada kreasi ya kayak seni lah. Seni itu kan ada kreasi, bagaimana kita membentuk sebuah kreasi gitu kan sehingga orang menjadi mau memandang ya kan sepak bola harus dipandang kayak gitu kan. Jadi kalau dibilang mungkin enggak ya mungkin ya kan. Erick Thohir arsitek sepak bola saya pikir yang dulu di Indonesia ini dia yang manajer Inter Milan gitu kan kan jadi di kalangan FIFA juga dikenal. Karena waktu dulu pernah waktu di Asian Games saya di Asian Games orang Italia datang hormat presiden gitu. Waktu dia presiden Inter Milan gitu ya? Iya, hormat gitu kan. Orang Italia hormat pada dia kayak gitu. Mereka sangat profesional. Ya, plus minus ada kayak gitu kan. Tapi bagi saya ini adalah sebentar tarikan. Ya kan tarikan prestasi. Ya kan dari naturalisasi, punya keturunan dalam macam tarikan. Ya semoga gitu kan perjuangan Erick Thohir dan tim ini bisa sampai gitu kan kepada Piala Dunia. Kita berdoa gitu kan dengan
sepak bola kita itu sampai ke Piala Dunia, Iya. ini pasti gairahnya beda nanti. Gairah di dalam negeri beda, karena kita tahu bahwa upaya apa lagi sih yang dilakukan oleh PSSI untuk sepak bola Indonesia? Udah banyak. Gaji Sudah luar biasa. sudah mumpuni gitu kan, walaupun belum seperti Messi, Iya. belum sudah, tapi kan Sudah. Messi, Ronaldo segala macam levelnya tahu sendiri kan, Iya. konsisten. Dan Messi pun misalnya kalau dia digaji triliunan, dia tidak melupakan negaranya ketika Iya. turun di Piala Dunia, dia serius. Nah kayak ini Betul. profesional, ini lagi-lagi yang namanya antara profesional dan integritas. Betul. Nah ini yang perlu kita ya secara mental, secara sosial itu kan harus ada. Kadang-kadang kan gini, gua misalnya gitu kan, gua digaji di timnas segini, gua digaji di klub segini, dibandingkan di klub lebih gede daripada di timnas. Sebenarnya seorang pemain sepak bola atau atlet olahraga tidak boleh memandang itu kayak gitu. Dan itu terjadi di negara tetangga. Betul. Jadi nilai itu ada dua, nilai ekonomi dan nilai sosial atau nilai kebangsaan. Betul. Nah kadang-kadang kita ini lebih kepada nilai ekonominya bukan nilai kebangsaannya kayak gitu. Iya. Saya perhatiin. Betul. Jadi sebenarnya nilai kebangsaan itu lebih penting daripada nilai ekonomi. Jadi saya pikir ini ya dengan naturalisasi ini upaya Erick Thohir untuk menarik mereka berpikir. Orang naturalisasi aja mau berjuang. Betul. Ya, kayak gitu kan? Dan naturalisasi kita sekarang beda dengan yang zaman dulu ya. Iya betul. Kalau sekarang ini kan menurut Sintayong masuk atau enggak. Jadi ibaratnya Sintayong ini cari bikin puzzle dulu. Betul. Dia cari gambar ini cocok dia seperti itu kan. Kalau dulu kan kita naturalisasi siapa yang mau ambil. Betul. Gonzales mau masuk ambil gitu. Jadi tapi nggak ada sistemnya gitu. Dia dibenahi di depan terus belakang kebobolan terus. Gitu. Sementara Sintayong dia bikin kayak puzzle ya. Diambil belakang dulu dikuatin. Sekarang pun dia masih ambil pemain belakang juga gitu kan. Karena PSSI kan persetujuan dia ini masuk atau enggak gitu kan. Baru dinaturalisasi. Nah itu yang perpaduan Sintayong dan Erick Thohir ini semoga langgeng ya kayak gitu kan. Mudah-mudahan. Sintayong juga kan, saya juga nggak tahu kok dia tertarik untuk mengarsitekkin, mendesain timnas ini kan kayak gitu kan. Betul. Karena kalau misalnya ditawarin mungkin dia ditawarin kan udah banyak Banyak nawarin gitu. cuman dia tetap ya namanya itulah namanya integritas tadi. Betul. Jadi gue mau meramu ini kalau seandainya ini berhasil ya bukan kepuasan ekonomi tapi kepuasan sebagai seorang Batin. arsitek olahraga gitu kan atau Bisa mengangkat Indonesia dari posisi dia kan 173 kan. Iya, betul. Sekarang terakhir kita 129. Iya, betul. Itu kan berarti 40 ini ya dinaikin betul. sama dia kan. Dan itu memang syarat mutlak seorang atlet integritas. Iya, jadi tidak hanya atlet, manajer. Karena satu rombongan itu, satu sepak bola, satu atlet itu, dia bukan atletnya aja yang dipikirin. Iya, betul. Gitu. Dulu tuh ada tuh saya ketemu dengan pelatih sepak bola dari Itali. Dia datang mau membuka sekolah sepak bola di Bogor. Oh, oke. Ya kan? Dia bilang kesalahan daripada maaf nih kepada teman-teman sekolah sepak bola. Kesalahan dari sekolah sepak bola Indonesia adalah campur tangan orang tua. Iya betul sekali betul. Ya kan campur tangan orang tua. Jadi orang tuanya pengen anaknya main. Padahal dalam manajemen sepak bola, ya kan manajemen sepak bola nih, yang main itu hanya wakilnya. Oh iya, betul. Ya kan tinggal wakil dari sebuah manajemen. Betul. Jadi kalau seseorang masuk ke sekolah sepak bola bukan berarti dia akan jadi pemain bola. akan jadi bintang. Oke. Kayak gitu. Tapi dia mengerti manajemen sepak bola. Kalau dia memang bagus, ya kan, gitu kan, ya kan dia dibutuhkan. Bukan bagusnya itu bukan karena dia bagus, bisa kocak. Kalau semuanya bisa kocak-kocak, kacau juga kan? Betul. Kayak gitu kan? Siapa yang menjadi super? Iya betul. Gocek semua nanti. Ngegolin nggak kan? Gocek. Betul. Gitu kan? Ada yang jago super, nendang gua. Nah, siapa yang gocek? Iya. Ya kan kayak gitu. Makanya memang itu adalah sebuah komposisi, sebuah kolaborasi yang di manajemen di sekolah sepak bola itu diajarkan. Dia bilang waktu itu, saya ingat banget waktu dia bilang, saya lupa namanya bapak itu. Dia bilang, masa warming up itu sudah masuk karena warming up. Itu salah. Namanya warming Harusnya up. warming up itu diajarin anak-anak itu
terus jalan-jalan mengutin sampah di lapangan sepak bola. Oh, Jadi apa yang diajarkan di situ? oke. Yang diajarkan adalah memelihara lapangan. Untuk kecintaan bermain bola. Kayak gitu. Jadi bukan ansi bisa nendang, bukan itu mental itu dulu. Jadi kembali integritas. Jadi Betul. bukan dia jago, dia jago di dalam itu, bukan itu, mentalnya dulu. Nah setelah itu dia menjadi asisten daripada pemain bintang klub itu, Oke. ngurusin bajunya, ngurusin sepatunya, ngurusin ini. Jadi dia tahu, oh ketika ini ada yang ngurusin, jadi kecintaannya pada sepak bola itu Tumbuh gitu ya. dan itu terjadi ketika saya dulu di zamannya di TPI dulu, Hmm. ketika ada uji tanding timnas kita ke Itali. Oke. Saya Dari ketemu- barista ya? Apa? Enggak, timnas. Oh, timnas ya. Timnas kita waktu itu Zulkarnain waktu masih main gitu kan. Oke. Dicoba ke Itali, gitu kan. Nah, di situ saya ketemu dengan pengelola apa namanya sepak bola di situ. Oke. Dia itu tukang buka kunci stadion. Hmm. Tapi pemain bola. Pemain bola. Oke. Saya Menarik. bilang, Anda players? Yes, I'm player. Terus apa namanya? Tapi lu bukan kunci gitu. Ya, why not? Katanya. Begitu kan? Ya, gua harus ngurusin di stadion gitu kan. Karena ini adalah aset saya. Oh. Kayak gitu kan. Terus saya bilang, Anda bermain di liga berapa? Saya bermain di liga 3. Kayak gitu kan. Nah, ketika itu timnas kita bermain dengan liga 3 di Itali itu. Oke. Dan dia main segala macam seperti itu. Dia bilang, ya itu, saya Anda bagian apa di stadion? Saya bagian logistik. Jadi ngurusin bola, itu kan kalau bukan orang bola pasti nggak ngurus. Betul Ya kan? sekali, betul Orang sekali. Disebutnya bola, kalau bukan orang bola pasti bolanya dicolong. Iya, Dikembangkan, betul ya. Ini bagaimana kebersihin, terus baju, ada lagi. Itu apa nama alumni kami. Oh. Kayak gitu. Dia ngurusin baju. Jadi masing-masing orang dapat tugas sendiri-sendiri untuk menunjang gitu ya. menunjang itu. Jadi di itu ada bajunya ditaruh, ya ada. Ngurusin sepatu ada lagi. Dan jadi sekolah sepak bola itu harus Benar-benar sekolah. Dan dia bilang ada yang memang bakat di logistik, ada lagi memang bakat di jurnalis, nulis. nulis. Nah kalau memang dia nggak ngerti bola, gimana dia mau nulis? Iya, betul, Kayak betul, gitu betul. kan. Ada lagi yang jago ngomong, komentator, ada lagi jago misalnya bisnis, ya dia marketing. Manajemen di situ ya. Jadi yang kayak gitu, yang saya. Dan itu ada di sekolah sepak bola akademi mereka ya. Iya. Oh, berarti kayak kita pesantren kali ya. Di pesantren itu kan akhlaknya semua di mereka semua gitu kan. Iya, jadi Luar biasa. Kalau kita tanya, kenapa lu nggak cemburu dengan pemain yang di Liga 1? Itu cuma saya. Dan ketika dia bertanding, ya kan, gitu kan, dia akan ikut. Nah, ini yang harus disiapkan. Saya pikir pembinaan ini yang harus kita coba. Kalau kita lolos ke dunia, kita harus merombakin sistemnya. Kalau jangan ngomongin stadion dulu. Betul. Karena kita stadion masih nimpa ke pemerintah. Iya. Klub kita yang punya stadion siapa? Belum ada. Persib ya sebidang tembak aja nggak punya stadion. Nggak punya. Persija yang bukan punya dia, Iya. Nah ini kan kalau di sana ada. satu klub satu stadion. Iya, bahkan yang cuma dua, Inter Milan, AC Milan bagi dua ya. Iya. Tapi dia punya stadion. Iya. Luar biasa sekali. Jadi kalau ngomongin itu panjang industri ini kan. Jadi panjang industri ini. Jadi industri sepak bola itu ya keberhasilannya memang ya ketika kita meraih Piala Dunia berhasil, tapi kita minimal mencontoh Thailand gitu Iya. kan, bagaimana Jadi- begitu olahraganya. Jadi pesannya ini kalau kita mau masuk Piala Dunia, kita juga harus siapkan mentalnya, perangkatnya, bahwa untuk jadi Piala Dunia itu sudah berubah gitu ya. Nggak bisa lagi main bola seperti kayak di PON kemarin ya, yang kalah di main pukul gitu Iya, ya. betul. Menarik. Kita lanjutin ini marah nanti, tapi kita break dulu dengan yang satu ini. Yes, kita kembali ke tentang Piala Dunia nih, Mas Marah.
Menarik sekali ya kalau jadi posisi untuk seorang pemain di sana sebelum dia jadi pemain benar itu ada tahapan-tahapan dulu ya. Iya. Untuk coba dulu situasi di bawah di dress roomnya itu seperti apa gitu. Dia harus ngalamin dulu ya. Iya. Karena memang kan pemain itu datang dari hotel, turun dari mobil, Iya. pintu dibuka segala macam dan dia itu kan harus ngalamin Iya. luar biasa. Tapi nggak melulu cuma di situ ya. Iya, betul. Dari pemain sendiri kan harus juga ada perubahan. Jadi kalau kita bicara Piala Dunia, standarnya kan sudah tinggi. Iya. Nah, pemain kita mungkin nggak mengikuti standar seperti itu. Oke, kita bicara di luar yang timnas. Timnas ini kan oke lah dengan pelatih khusus kalau mereka sudah siap untuk level dunia. Tapi untuk pemain-pemain di liga-liga ini, apakah mungkin ngejar seperti itu? Seperti contoh kayak gini kemarin. Kemarin kan hoki ya, Hoki Caraka, Sananta, itu semua Dimas Derajat dapat pelatihan khusus dari pelatih striker dari Korea, asisten Sintayong. Nah, setelah mereka nggak sempat main di sana, tapi mereka coba balik ke liga, Sananta dan Hoki ngegolin. Dan Hoki itu ngegolin persis apa yang dilatih. Yang dilatih dia benar-benar dikeluarin gitu. Jadi itu kan transfer ilmu. Iya. Transfer ilmu ke pemain. Nah, apakah pemain-pemain kita yang lainnya, kalau kita masuk Piala Dunia, pemain di Liga 1 lah, Liga 1, Liga 2, bisa nggak ngikutin pola seperti itu? Ya, ya ini yang namanya apa ya, trickle down effect ya, kayak gitu kan dalam dalam sebuah peristiwa ataupun dalam sebuah kegiatan itu efek saling mempengaruhi itu pasti ada. Oke. Nah, di sini pasti kan untuk seorang pemain dunia dia punya semacam trik dan segala macam ya. Yang kalau istilahnya menendang, semuanya udah tahu pasti kan untuk menendang di begini harusnya begini. Betul. Semuanya tahu teori itu kan. Tapi memang yang paling utama itu tadi integritas dari otak, hati, sama sampai kepada pergerakan. Sampai kepada ini ada sport science-nya itu mengatakan bahwa VO max seorang pemain bola itu harus di atas 60. Harus di atas 60 minimal. Itu minimal. Pemain kita dulu sekarang yang bekerja di saya nggak tahu, saya nggak terlalu, ini kan jarang dibocorin gitu kan, kayak gitu kan, karena itu juga menyangkut menyangkut rahasia. Betul. Yes, waktu dulu di MNC kan saya pernah dulu juga membuat audisi main tim. Audisi sepak bola ya, saya ingat itu. Kan pernah kan. Jurinya Anjas Asmara. Saya tahu. Itu kan kenapa kami pilih Anjas, karena dia agak kontroversi aja kayak gitu kan, seperti itu. Dan Anjas juga bilang bahwa dia tidak bisa melatih. Ya kan, dia hanya sebagai figur. Zaman dulu itu, banyak pemirsa yang nggak tahu Anjas kan pemain bola zaman dulu dia. Iya, betul. Nah, di situ VO2 max kita hitung itu kan berkisar antara kita ambil hanya minimal 40. Karena nggak ada yang nyampe 60. Saat itu untuk timnas ya? Bukan timnas, main tim kita. Oh, main tim, oke. Gitu kan. Ya, jadi memang itu dari sisi syarat sebenarnya yang tidak bisa di apa namanya ditoret. Iya. Ya, kalau nggak nyampe jangan. Apalagi sepak bola profesional sekarang modern, main turun naik ya. Itu udah minimal 70. Itu satu. Dan untuk itu orang-orang sport science ngerti lah kayak gitu kan. Nah, belum lagi masalah kesehatan paru-paru, terus apa namanya mata, ya kayak gitu kan. Terus kebiasaan tradisi ya. Yes, kita lihatlah bahwa kalau namanya pemain luar itu disiplinnya beda. Tidurnya jam berapa? Dia dulu juga aja Asmara dulu tuh dia mau meriksa jam 10 malam ada asrama, dia bangun saya, kita cek tidur anak-anak. Pakai AC enggak? Nggak boleh pakai AC. Waktu itu Anjas. Anjas ya, ini style Anjas. Saya nggak tahu kalau stylenya ya sekarang. Tidak boleh pakai AC. Makan pun ditakar. Itu waktu makan konsumsi, ini Anjas sendiri. Jadi habis latihan kan pasti lapar kan? Betul. Wah, mereka gemukan. Jadi memang ini mental yang memang yang harus dipenuhi. Kayak gitu. Kalau dulu Bob Hasan tuh di atletik, ya gimana kita mau juara dunia kita sudah yang kerupuk
Oke. Tapi kita tidak meledekin kerupuk, Iya. tidak gitu kan. Enak. Enak gitu kan. Cuma jangan kebanyakan. Betul. Kalau dia jadi atlet, berdisiplin. Dikurangi. Jangan- Pemain timnas yang sekarang pun masih makan kerupuk saya lihat. Iya. Marcelino masih masak makan Indomie kan Iya, di betul, dalam betul. itu. Nah, tapi memang Ditakar. tidak ditaker. Mungkin ketika menjelang pertandingan itu dikurangi capek kalau itu sudah pasti dari orang gizinya sudah ngatur lah. Cuman ini kan ke bawah, Iya, tadi betul, kan kita betul. mau jangan ngomongin timnas, Betul, ini kan ke bawah. dasar ke bawah Iya. gitu kan, ke Liga 1, ke Liga 2 segala Betul. macam. Nah ini kan ada namanya budaya tradisi. Iya. Tradisi seorang pemain bola dengan tradisi seorang penari Iya. itu akan beda. Beda. Mereka punya tradisi penari itu seperti apa, ya kan, gitu kan, pemain debus itu seperti Iya, apa, betul. ya kan, pemain bola seperti apa, pemain bola dengan pemain angkat besi beda tradisinya, Oke, betul. kayak gitu kan, Betul. pemain angkat besi dia akan makan banyak, Iya. ya kan, kayak gitu kan, karena kenapa dia tidak perlu perkurangan dinamis, Dia harus power. power, Betul, ya kan, kayak betul. gitu. Tapi kalau pemain bola itu kan dinamis, Betul. ya kan, dia harus kuat, dia harus apa namanya itu ya, power dan apa namanya keseimbangan dan kelincahan. Lebih banyak protein yang masuk ke dalam. Nah, saya nggak tahu tuh Iya, soal betul. mengenai jadi istilahnya tuh itu harus diatur di ini sehingga otot-ototnya itu terjaga. Belum lagi ukuran kaki, Oh, ukuran badan, iya, ukuran ini. betul, kan. betul. Jadi ada ya kayak siapa pemain pelari kita yang dulunya pemain bola jadi pelari. Di Indonesia, Iya di Indonesia yang hari jadi juara dunia di pelari. Ada kan Zori. Muhammad Dia Zohri. pemain bola tadi. Ya. Oh, dia pemain bola ya awalnya. Oh, Tapi ternyata prestasi dia lebih di lari. di lari. Dan Ricky Subagia dia pemain bola. Nicky Subirga pemain bola. Dia Oke. main bola, tapi ternyata dia juara dunia di badminton. Jadi memang jangan paksakan gitu kan minat orang tua tadi yang saya bilang tadi. Bahwa lu minat banget jadi pemain bola, tapi belum tentu akan jadi pemain bola. Mungkin akan jadi. Jadi Ini poin yang penting harus iya, jadi dicatat. struktur olahraga di kita ini ya masih tradisional ya, saya mohon maaf lah kayak gitu kan. Karena juga mungkin untuk menuju apa namanya bukan modern lah ya modern lah mungkin ya, dengan ilmu-ilmu keilmiahan olahraga itu butuh semacam kesadaran ilmiah kayak gitu kan. Makanya saya dokter-dokter olahraga ini harus diperbanyak di Indonesia. Ya, betul ya. Dokter olahraga itu masih dikit. Betul. Banyaknya yang dokter kandungan ya kan. Ya, karena banyak lahiran. Betul. Ya kan? Betul. Ya gimana kan dokter olahraga? Beda loh antara dokter umum sama dokter kita. Dulu kan pernah terlibat di TV Fighting Ya, kan? betul. Dengan dokter Jun. Ya. Bikin kita ngeliat dia, ini orang udah berdarah-darah. Tapi kata Jun, enggak. Dia udah tahu nih dari mata, dia pegang nadi segala macam. Masih bisa tanding. Masih bisa. Lanjut. Itu dokter olahraga dianggap orang kejam. Betul. Tapi dia Tahu dia kapasitasnya Jadi juga. perbanyaklah dokter olahraga. Ya. Kayak gitu loh kan. Dengan Karena dokter olahraga banyak. di timnas ini kan dokter olahraga yang dipakai. Iya. Kalau kita dulu kan measure ya, Iya. pemijit, salah urat apa segala macam Iya. pemijit gitu. Iya. Kena kram perut, angkat, tarik perut gitu aja Iya. gitu. Kalau sekarang kan dokter. Dokter dia. Dokter Memang, coy ya. karena kenapa dokter olahraga? Dia punya keilmuan, dia punya harus diperbanyak dokter olahraga. Kalau saya gitu, kalau dokter olahraga nggak banyak, ya kan kayak gitu ya. Saya melihat bahwa dunia olahraga kita Masih segitu aja gitu kan. Tapi ya dengan terobosan Erick Thohir ini, makanya dia mengambil naturalisasi karena kenapa? Orang naturalisasi di sana tuh sudah terlatihnya sudah Siap. sudah lebih Lebih maju, dari sini. ya mental integritasnya kayak gitu. Latihannya juga Disiplin, udah ya. beda dari zaman Iya, anak kita tidak ya. hanya latihan disiplin, yang penting Disiplin. disiplin yang si atlet ini Dan kalau dia lagi nggak ada pertandingan, latihan sendiri. latihan sendiri. Ini yang di kita nggak ada. Di Iya, kita nggak ada. betul. Kenapa kita ngambil naturalisasi? Karena Sandy Walsh sendiri pernah cerita dia nggak suka dengan orang Indonesia yang nggak disiplin. Jadi mereka itu kalau nggak ada pertandingan, mereka latihan sendiri lah. Beda dengan pemain kita yang zaman dulu ya, nggak ada kompetisi, ura-ura, klub malam balik lagi ke di pertandingan, drop lagi. Iya, fisiknya. itu udah rahasia umum Itu lah. rahasia umum. Bahwa Beda cuma kemarin- tinggal bayar satpam gitu. Betul, Kalau dikurung, betul. Gue mau keluar nih, gue bosan nih segala macam. Betul. Ya, saya lihat memang bakat orang Indonesia itu di seni. Nah, itu nih ya. Betul. Iya kayak gitu. Iya. Di olahraga itu kita harus merubah budaya.
Betul. merubah tradisi, merubah habit, merubah perilaku, merubah semua. Kalau udah masuk ke dunia itu dunia yang beda. Beda ya. Gitu kan. Jadi istilahnya kalau dibilang ya gimana ya, saya tidak meremehkan lah teman-teman yang di Liga 1, Liga 2, pasti cara main kalian itu lebih di atas rata-rata masyarakat umum. Iya. Cuma untuk menuju untuk Level lebih yang tinggi. tinggi gitu kan, ya itu butuh semacam Disiplin. disiplin gitu. Jadi istilahnya disiplin integritas. I am a football player. Oke. Gitu kan. Saya adalah pemain bola. Ya kayak gitu Iya. kan. Ya, pemain bola apa? Disiplinnya apa? Sehariannya gimana? Sampai cara ngomong apa segala macam itu hati-hati. Jadi ya kalau kita nih udahlah bukan Bakat ya, ngandelin bakat. Iya, satu bakat, tapi ya perilakunya juga ada tidak ini kurang. Dan bisa kita lihat kayak Tom Haye kemarin kan. Tom Haye itu belum dapat klub sampai detik-detik terakhir, tapi dia latihan. Iya. Dia ikut ke klub-klub dia untuk latihan, dia bela-belain. Dan dia nggak peduli mau dapat klub mana, yang penting dia latihan. Sementara pemain kita, Marcelino yang juga main di luar, kan turun dia sempat turun karena dia mungkin ketika nggak ada klub dia nggak latihan, ngandelin bakat ya. Ya mudah-mudahan dengan ini berubah ya. Berubah betul. Jadi ya susah juga bilang bahwa ya kalau bilang ya gua jago, misalnya saya ngomong nih gitu kan, lu bisa apa sih main bola? Jelas saya bukan pemain bola profesional kayak Anda, tapi ketika kalian sudah bisnis sebagai pemain bola profesional dan digaji, ya jagalah itu amanah. Ya kan? Ya, betul. Amanahnya sekarang di klub misalnya kan, amanahnya sekarang masih di daerah, tapi ketika amanahnya sudah sampai pada tingkat nasional, itu amanah dari 270 juta orang. Ya kan kayak gitu kan, itu bebannya di situ. Tapi apakah amanah itu akan menjadi beban? Jangan. Tetap enjoy, tetap mainkan dengan. Justru jadi motivasi. Jadi enjoy gitu guys, karena itu tadi nilai kebangsaan dan nilai ekonomi itu akan connect. Jadi saya pikir kalau dibilang bahwa akan menularkah ke Liga 1 Liga 2 dan ke usia dini, saya pikir akan menular. Harus menular. Kayak gitu. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi evaluasi. Betul. Jadi evaluasi bahwa kenapa naturalisasi kita lebih banyak daripada negara lain. Betul, gitu kan. betul. Karena mungkin gitu kan level kita tahapnya masih cuma berapa orang gitu. Tapi kan ada Rizky Ridho ya. Kita udah segitu banyak orang, tiba-tiba ada pemain Persija yang di belakang yang levelnya lebih tinggi. Itu harus kan. Itu memang suara dan untungnya ada. Kan, gitu kan. Kalau enggak cuma naturalisasi semua kan kacau. Betul. Gitu kan. Tapi untuk ada Rizky Ridho, ada satu lagi ada Witan depan. Jadi memang harus ada. Gitu kan, nggak mungkin juga Erick Thohir itu segila semuanya itu nggak mungkin. Bahkan untuk posisi sayap kanan dan kiri itu kalau si kembar itu Yakob Sayuri dan Yance Sayuri dua-duanya fit, itu keren banget. Ya cuman itu tadi kan. Ya. Stamina, fisik. Ya mereka cedera mulu ya. Nah itu. Kenapa cedera? Ya karena basicnya. Dan makanan kali ya? Iya makanan. Makanan pasti kan? Ya, itu semuanya. Dari usia dini itu sudah harus dibentuk. Betul. Sehingga jadi mereka itu kalau cedera cepat pulih. Saya ngerti itu dokter olahraga pasti akan lebih Ya, jadi saya pernah ingat waktu itu lalu ada seorang ini Mesir yang profesional, dia bilang kamu tuh nggak ada somai gitu. Kamu tuh nggak ada somai, nggak ada bakso, kamu tuh protein, ngomong gitu. Jadi memang dari situ dia nggak apa ya, atlet kita kan suka dari di pelatnas ya, diam-diam ke belakang gitu, beli nasi goreng, beli Indomie segala macam. Sama dia nggak boleh, somai itu nggak boleh, protein di badan dia. Gitu. Jadi yang dipikirin otot dan pengembangan massa kan. Jadi memang ya kayak gitu, pembentukan itu bukan hanya masalah cara main. Betul ya kan? Terus pemain itu anaknya Sultan Hara-Hara ikut. Iya. Sultan, ngapain di sini? Tuh anakku ikut. Biarkan aja. Dia bilang dia jago main ini kayak Messi. Lihat aja dan napasnya nggak ada itu marah. Aku udah bilang kau mau aneh-aneh kau main kalau napas kau nggak ada. Berhenti. Jadi ya kalau cuma main untuk di kampung atau di klub-klub lokal itu kan itu masih boleh lah. Tapi kalau udah naik, itu akan enak jaga.
Itu yang yang di kita harus dibenahi harus ya. kita- Tapi mudah-mudahan dengan Dengan ada- naturalisasi seperti ini memberi contoh ke pemain-pemain timnas mencontoh ke teman-teman di klub, ya mudah-mudahan semuanya menunjang. Satu hal, Hmm. kadang-kadang puas pada level liga Liga utama. Dan sekarang ke AFF ya. Jadi itu ngapain kita di AFF lama-lama kalau nggak masuk Piala Dunia juga gitu kan. Saya puas di situ. Ya sebenarnya ya boleh-boleh aja puas di situ, cuma kan tujuannya kan tetap Ke atas, award, ya, betul. gitu kan. Tapi itu dulu Kak. Kalau sekarang ya, kan maksudnya itu kan ini kan era ya, naturalisasi sekarang. ya betul. Nah, kalau nanti apakah kita mau naturalisasi terus? Ya enggak ya. Ya kan kayak gitu juga. kan. Nah, maksudnya kan itu kan. Jadi maksudnya ya naturalisasi boleh lah, tapi tidak sebanyak sekarang Ya, gitu kan. Mungkin sekarang ada berapa tuh? Ada 14 kan. sekarang. Tambah lagi 2 nih. Ya, 14 kan. Nah, mungkin tahun depan ya kita berarti 10 dulu gitu kan. Ya sisanya kayak gitu loh. Ya. Maksudnya itu ya kita jangan bertahan dengan naturalisasi, tapi pembenahan ke dalamnya itu akan lebih Tapi kalau saya sebenarnya cenderung bukan naturalisasi. Kalau saya bilang itu kita punya akademi di Belanda. Jadi itu akademi kita lulus dari situ. iya bisa. Kalau saya menganggap Tapi itu. itu kan proses panjang. Iya, betul. Tidak bisa wujud 3 tahun. Ya, Kan dulu pernah betul. Primavera lah kan, Iya. ya kan yang melakukan sebuah trial gitu. Betul. Berhasil. Berhasil. Haji Santoso segala macam ya, Iya. di sana. Kan. Kurniawan ya. Iya kan Kurniawan Yulianto segala macam. Tapi setelah Berhasil. dibawa ke sini drop lagi. Lagi ya. Ya ini kan penjagaan kan gitu kan. Iya. Jadi memang kalau misalnya dia itu sejak usia dini, ya itu memang biaya sih. Ya. Tidak bisa membangun sepak bola itu. Dan keluarganya juga harus dukung ya. Iya. Ya kalau keluarga masih dukung. Cuma masalahnya memang kalau sekarang ini kan istilahnya instan lah ya. Erick Thohir mengambilnya secara instan gitu kan. Jadi bagaimana caranya mempercepat. Ya. Ya kan mempercepat agar ini nyampe gitu kan. Karena kalau pick nasionalnya udah bagus, yang lain akan ke bawah. Nah, baru setelah itu akan ada, saya yakin akan ada program-program, banyaklah metode kan seperti itu ya, seperti lu bilang akademi kumpulin ke Belanda, ya kan, ya kalau Belandanya bagus, sekarang kalau Belandanya Iya. sekarang lebih bagus misalnya Argentina, masa kita pindah liga? Betul. Jangan ikut-ikutan kayak gitu. Iya betul. Gitu. Oke. Jadi memang, Bagus. istilahnya tuh dibentuklah sebuah program yang benar-benar berkesinambungan. Ya anggap aja kita kalau saya ya kita harus menciptakan 300 atlet olahraga yang berskala internasional. Untuk bola aja misalnya bola. Oke. Stoknya harus gitu. Ya, kan Pak Erik sendiri bilang kan dia tim nasional harus punya 2 kali 12, 2 kali 11. Jadi pemain itu siapapun diganti, siapapun cedera, nggak ada masalah. Dia di bawahnya lagi 3 kali 11. Di bawahnya lagi terus sampai dia semua itu kan 150 dia perlu Kalau main. dulu 300. 300. Dengan 300 itu tontonan Liga 1, Liga 2, Liga 3 kita keren. Iya, mestinya begitu. Jadi jangan tontonan Liga 1 aja yang bagus, Liga 2, Liga 3 ini kan bukan. Sementara Liga 2, Liga 3 seperti Tarkam. Iya kan kayak Betul, gitu. betul. Kalau 300 kan 100, Semuanya 100 bagus. kan. Ya kan keren kan gitu kan. Untuk- influencernya kan. Untuk kelas daerah Liga 4 udah seperti Oxford misalnya mainnya ya. Kayak gitu. Jadi maksud saya. Oke. Jadi akhirnya kan sponsor pun akan Masuk. industrinya akan masuk. Dan pastinya gitu kan kalau sudah itu ya binaan lagi. Saya tuh selalu berpikir kenapa sih antar fans ini berantem melulu gitu kan. Oke. Apa karena membawa nama Bandung, bawa nama Iya. Surabaya, bawa nama Malang, Ya, betul. atau kita hilangin aja itu namanya, menjadi bukan Persib Bandung lagi namanya. Seperti misalnya Pasundan, Ah, nama yang lebih betul, inilah ya kan, karena kenapa? nggak usah bawa nama daerah ya. Iya gitu kan. Betul. Ini kan berantem mulu. Iya. Saya anak Persib, saya selalu sampai saat ini gitu kan. Kita harus kayaknya itu mempengaruhi semangat egosentris ya, Iya. egosentris budaya gitu kan. Ini kan kalau ini kan nggak ketemu tuh Persija. Persib datang Persija pasti nggak. Berantem. Kayak gitu kan. Iya. Kita bawa lagi ada pertandingan sana, plat mobil kita bisa dihancurin. Betul. Saya pikir ini kapan mau berakhir gitu kan. Bergabungnya timnas aja ya. Iya. Timnas main semuanya satu suara. Ketika liga kok jadi begini, nah ini
ngerti gitu kan. Ini juga apa, harus ada dokter Ya, budaya yang harus budaya yang ada mengawal gitu, itu. yang ini. Jadi ini juga masalah kayak gitu, kayak gitu. Jadi apakah memang tidak perlu ada Persib gitu kan? Tidak perlu ada Persebaya, tidak perlu ada Persija. Betul. Kita buat nama klub nama yang baru. nama baru yang apalah namanya, yang bisa tidak hanya di rasa daerah. Tapi memang ya kayak di Inggris ya. Liverpool. Oh, ya kayak gitu kan. Tapi kan udah ratusan tahun ya. Iya, kan. Ya walaupun misalnya juga kadang-kadang ada hooliganisnya juga, Iya. gitu. Tapi jangan ngapain kita contoh, Mm-mm. gitu kan. Ya, kayak dulu saya nonton Barcelona lawan Atletico Madrid, Piala Champions waktu itu kan di sana saya nonton langsung. Memang manajemennya keren tuh, saya nonton di satu Barcelona itu, ya kan. Ketika kita turun, kita orang Barcelona nggak boleh turun dulu, tunggu orang Atletico Madridnya habis. Oh. Kita ditutup pintu kita. Kalau Saya waktu itu bawa bendera Barcelona kan, Iya, gitu kan, betul. ada Messi yang masih ini apa namanya, siapa namanya dari Argentina, dari Brazil, gitu kan, wah kasih itu kan, kita belum boleh turun, no. Mereka dulu turun, Atletico Madrid harus turun dulu, sampai polisi menyatakan aman, baru dia oke, turun. baru Barcelona boleh turun. Memang ada pasti gesekan itu, cuman manajemen itu, manajemen security-nya, manajemen ininya memang, ya bola itu emang Melibatkan banyak masa ya. Tuhan sendiri. Betul. betul. Orang kayak gitu Ya kalau di kita bukan suruh pulang duluan tetap, tapi dia cekat di tengah jalan gitu. Betul ya, yang masyarakat itu yang nggak bisa masuk. Iya. Nah, maksudnya pengamanan polisi pun itu Sesuai gitu. pekerjaannya. Jadi saya nggak ngerti ya kayak gitu kan, apakah kita sudah sekuat itu untuk pengamanan? Ya, karena nanti kalau kita masuk Piala Dunia kita harus seperti itu. Seperti itu kan gitu. Tidak hanya kualitas lapangan, tapi Iya, itu itu di luar aja. itu kualitas lapangannya udah bagus, perilakunya kagak bagus. Betul. Kacau banget. Betul. Belum lagi yang main flare Atas main lempar, masih ada betul. eksistensi pengen mainin flare ya. Saya pikir ya itu masih, kita tuh masih tahapannya masih ya ini ya. Hura-hura ya. Iya gitu kan. Jadi Belum mencintai ya. iya. Jadi saya nggak ngerti manajemennya seperti apa, memang harus belajar. Misalnya mesen tiket, sebenarnya Arema udah bagus. Arema udah gitu bagus. kan. Cuman ternodai kemarin kan gitu kan kayak gitu kan. Iya. Gitu, ya. Ada kompor-komporan provokasi. Ini kan harus hati-hati gitu. Dan kemarin pun di GBK sebenarnya kan kecolongan juga. Ada yang masuk tanpa tiket itu Iya, kemarin. betul. Nah itu kan sebenarnya kadang-kadang di Indonesia masih ada kayak gitu-gitu. Masih ada unsur nepotisme segala macam. Ya, kayak gitu. Oke. Menarik sekali. Nanti kita sambung lagi pemirsa dan kita ambil kesimpulannya setelah yang satu ini. Oke pemirsa, kami UI Channel, kita berada di kesimpulan Bang Mara. Ya. Setelah kita kupas, ternyata banyak hal-hal yang harus kita perhatikan kalau kita mau masuk Piala Dunia. Bukan dengan timnasnya aja, tapi culture yang ada di bawah segala macam juga harus dirubah. Saya teringat waktu saya kuliah, kita sama-sama kuliah di sastra, dan kita punya tim dulu, ada dari mahasiswa Korea dan mahasiswa Jepang, inget ya? Kita main sama-sama, kita setengah 4 itu kita main di stadion, waktunya sampai setengah 6. Kita benar-benar datang setengah 4, tapi mereka sudah setengah 3 sudah ada di lapangan. Jadi pemain Korea dan pemain Jepang ini itu mahasiswa ya. Setengah 3 udah ada di lapangan. Mereka udah keringetan. Sementara pemain kita datang ngerokok dulu di atas segala macam. Setengah 4, jam 4 baru masuk lapangan. Itu udah nggak ada warming up. Setengah 6 selesai kan. Pemain kita jam 5 udah pulang, udah duduk, udah ganti baju, udah buka. Sementara pemain yang Korea dan mahasiswa Korea dan si Jepang ini masih ada di lapangan untuk nendang 100 kali kanan, 100 kali kiri, ganti-gantian. Pemain itu udah gak ada tenaga, dia masih seperti itu gitu kok. Jadi satu hal yang menarik, kenapa PSSI memakai Korea, Sintayong dan timnya? Karena disiplinnya luar biasa ya. Apalagi sekarang kita lihat timnya Sintayong itu kan semuanya Korea ya, dan memang Korea, dan disiplinnya ketika Sintayong datang semua berdiri.
disiplinnya Korea memang luar biasa, Korea Jepang itu. Makanya saya sepakat, oh kita naturalisasi ini juga nggak sembarangan karena memang dari pelatih ini jajaran pelatih Korea, pemain banyakkan Belanda, Iya, betul. iya kan? Bahasanya campuran. Jadi pelatih di situ kita ada 4 bahasa tuh, bahasa Indonesia, bahasa Belanda, bahasa Korea, bahasa Inggris gitu. Jadi lucu, menarik. Nah, mungkin itu bisa kita tarik buat kesimpulan buat semua. Mungkin Iya. gimana? Mara setuju nggak? Iya, setuju. Jadi gini, tadi contoh ketika mahasiswa aja. Mahasiswa, ikhlas mahasiswa, Iya, betul, betul, betul. kelas mahasiswa ada tradisi Tradisi, berolahraga, tradisi berolahraga nih, betul, dan ya disiplin. kan? Jadi tradisi berolahraga dengan tradisi bermain sepak bola itu kan beda. Beda, betul. Kalau mereka tradisinya berolahraga, kalau kita Kita. masih tradisi bermain. Iya. Kalau bermain kan ya, Main-main ya. gitu kan, apa-apa Betul, main-main, betul. gitu kan. Kalau mereka tradisi berolahraga, oh kita mau olahraga, ya udah, kita harus bersih, harus ini apa namanya, harus sudah ikutin. Betul. Ya seperti tadi yang saya bilang bahwa yang pelatih Itali yang mengomentari sekolah sepak bola itu, warming up itu bukan Lari-lari. lari-lari, enggak, lo harus Ngumpulin sampah, bersihin bangku, segala macam. gitu, rapiin. Ini tempat lo yang akan bermain. Bawa gawang ya. Makanya sering lihat Pak anak gawang di mereka bawa tiang gawang ke situ ya. Rapi, disusun Susun. sehingga lo mengenal setiap sudut. Jadi tradisi berolahraga dan tradisi bermain lain. Ya kalau main ya mainlah. Main-main jadi. Ya, tapi hati-hati. Banyak kan juga kan yang Iya. tidak mempersiapkan tradisi olahraga udah bermain futsal lagi itu kan Iya. mati kan. Betul, betul. Begitu betul. tiba-tiba ya ini apa? Oh karena nggak pernah main dipaksain ya. Ya itu tadi karena tradisi berolahraga dan tradisi bermain olahraga itu berbeda. Jadi saya Makanya bilang, ya itu tadi Korea ya dia tradisi berolahraga, tapi Sudah. tua pun mereka melakukan itu. iya, dan itu pun mahasiswa. Masih. Apalagi tim nasional. Ya. Jadi wajar sekali Sintayong potong 2 generasi ya. Betul, betul. Karena memang saya tahu timnas yang zaman dulu itu bintang banget gitu. Iya. Datang udah paling bintang dengan gayanya gitu kan. Latihan santai ketawa-ketawa gitu kan. Sementara menurut Sintayong, wah ini udah gak kepegang, potong aja 2 generasi. Jadi jangan besar, jangan pernah merasa besar. Messi pun tidak pernah merasa besar. Iya. Ronaldo Ronaldo begitu kalah dia latihannya tambah kenceng. jadi kadang-kadang kita, ya tadi seperti bilang kita sudah kadang-kadang puas pada tahapan, gue puas lah sudah sampai pada tahapan ini, ya gitu kan, ya silakan aja, boleh aja, tapi ya sayang kalau seandainya itu dibiayai oleh negara. Anda di luar negara itu Anda punya amanah gitu kan. Tapi kalau Anda biaya sendiri misalnya kayak misal latihan kita bayar lapangan sendiri, kita ya suka-suka lo lah. Suka-sukalah. Gitu kan coba olahraga Main-main lah itu ya. Tapi kalau tradisi berolahraga berprestasi, ya tradisi kan akan melahirkan prestasi pastinya. Prestasi tanpa tradisi tidak akan muncul prestasi. Ya, betul. Ya kan? Begitu kita sekolah kan kenapa harus ada tradisi gini. Ya kan kenapa harus masuk sekolah belajar matematika, ada tradisinya. Melahirkan prestasi. Tidak ada prestasi yang tidak ada tradisi. Dan akan itu jadi tradisi berolahraganya harus benar sesuai dengan apa namanya kaidah-kaidah olahragaan gitu kan. Disiplin, ya banyak mengajarkan hal-hal yang disiplin segala macam, penghormatan pada yang entah senior entah lebih. Penghormatan yang sebenarnya bukan hanya penghormatan pada senior mereka itu. Penghormatan pada sesama. Ya kan pada apa mereka harus menghormati. Ya kalau misalnya Jepang sama Korea kan pada alam gitu kan. Mereka sudah sangat disiplin dari kecil. Jadi kalau kita mungkin karena kita Pancasila kita hormat pada Tuhan itu loh pasti kan pada kemanusiaan yang kedua. Ya kan kayak gitu kan. Baru kita akan bisa mencapai itu. Tapi kalau kita sudah pada tahapnya gue sudah pada level dibayar misalnya 1 miliar per bulan selesai. Dia udah Itu kayak timnas Arab itu. Iya kan bawa mobil yang harganya berapa gitu kan, gas gitu kan, terus cewek-cewek sudah mulai dunia malam masuk ya kan. Betul. Coba gitu kan. Ya sudah sampai situ selesai. Nggak panjang ya. Nggak panjang gitu kan.
Makanya kita nggak lihat lagi pemain era Evan Dimas ini di mana sekarang kan? Iya, gitu kan. Hilang kan? Kayak gitu. Jadi karena kan udah selesai pada masanya. Iya. Dan kalaupun kita ngukur olahraga itu sampai umur 35 tahun lah ya, gitu ya. 35 tahun udah Tapi Tom Haye itu sama Evan Dimas cuma selisih 1 bulan. gitu ya. Iya. Gitu ya. Jadi harusnya masih bisa. Masih bisa mestinya, tapi ini hilang nih, nggak tahu Itu mana. tadi kita nggak tahu ada problema apa. Nah ini selain dokter olahraga, dokter psikologi juga. Harus ya. Psikologi itu oke. kita nggak tahu kan kehidupan Betul. ke personal dia seperti apa. Karena mereka tuh harus nyaman. Orang-orang itu memang harus nyaman. Harus terus ini ada dulu ada cerita nih. Dokter psikologi olahraga. Dia waktu itu zaman Wismoyo. Oke. Dia cuma satu syarat waktu itu. Waktu itu ketua umum KONI Wismoyo. Oh. Dia cuma bilang, saya mau bertanding asal Wismoyo nggak nonton. Malah jadi beban. Ngebayang nggak? Saya nggak mau Wismoyo nonton. Oke. Dan waktu itu Wismoyo memahami. Oh. Oke, begitu kan saya nggak kehadir. Pak Wismoyo nggak. Padahal waktu itu mau perebutan medali emas. Nah kalau kita kan pejabat kita kan Ada dia datang. Wah datang gitu kan ini kalau. Betul. Dia bilang, pokoknya Pak Wismoyo nggak boleh datang. Terus bilang oke. Dan memang karena dia tahu. Jadi beban. Ya. Beda dengan Pak Erik ya. Kalau Erik kan memang senang Ya, orang di datang. jadi gini, hati-hati dengan orang atlet itu. Kalau dia bilang misalnya gitu, saya nggak mau Pak Erik ada di lapangan. Ya udah jangan. Pak Erik ada jangan. Saya nggak mau Pak Jokowi ada di lapangan. Jangan. Iya. Dan itu pengaruh tuh. Pengaruh. Atlet itu beda. Ya. Dia ada psikologi. Jadi ada namanya itu berapa ya? 24 hours before. 24 hours before. 24 jam sebelum pertandingan itu menentukan bagi seorang atlet. Oh, oke. Makanya saya pernah baca Ronaldo itu sebelum bertanding dia lempar konsentrasi ke satu ini bola-bola itu ditaruh ke keranjang gitu loh. Berapa jam sebelum jadi konsentrasi dia biar ke sana. Fokus dulu ya. Dia bukan hanya fokus tapi pokoknya dia harus melakukan sesuatu. Ada ritualnya ibaratnya ada. Masing-masing beda-beda. Ada yang kalau Christian dulu cuma main game aja dia. Iya. Mau bicara. Kalau Megawati yang volley ini zikir katanya. Gitu, Dia zikir gitu, salawat. Ada itu kan tradisi personal, ada tradisi komunitas Yeah. klub atau ada komunitas, ada tradisi personal. Dan itu nggak boleh diganggu. Dan itu memang atlet. Tapi memang kadang-kadang kita sok-sokan. Iya. Mau diganggu nih kayak gitu kan. Iya. Jangan juga dimanfaatin. Betul. Kayak gitu. Tapi itu orang psikologi, jadi antara gabungan antara dokter olahraga dan psikologi harus kompak juga. karena orang atlet ini dia bermain dengan emosional dengan skill dan emosional. Kalau dia udah drop udah susah gitu. Jadi memang ya itulah yang harus di kadang-kadang ada juga gue pengen si itu nonton kayak Surabaya tuh mau ngerebut ini dia lagi naksir cewek gitu. Oh dia minta itu datang. Padahal cewek itu gak suka sama dia. Oh, oke. Tapi dia bilang tolong dong hadirkan cewek itu. Pokoknya gue bilang cewek itu pasti menang. Dia bilang semangat gua akan ini kan gitu. Nah ceweknya nggak tahu. Oke. Akhirnya diatur lah gitu kan bahwa cewek itu harus hadir gitu kan. Walaupun sih dia tidak ketemu. Cuma dia senang kalau cewek tolong hadirkan perempuan itu. Dia semangat. Iya agar bisa gua itu kan energi luar bisa positif dan negatif. Itu cerita. Dan akhirnya cewek itu jadi istrinya. Oh. Kayak gitu. Berarti nggak usah kita cari-cari lagi siapa cewek itu. Iya. Udah gitu kan. Dan itu ketika dikonfirmasi, ini itu dulu gua nggak tahu tuh ngapain duduk sini. Padahal dia tugas administrasi. Oh, oke. Tiba-tiba gua disuruh hadir. Sebagai daya juang dia ya. Atas kita perlu nonton. Ngapain sih gua ini kerjaan gua belum kelar. Udah naik aja itu tinggalin aja. Duduk dia. Dapatlah emas. Masih Krisna Bayu ya. Begitu loh kan. Nah, dan dia nggak tahu. Ketika tahu ketika sudah mau jadi dia tahu dulu. Oh. Kayak gitu. Dan itu. Oke. Itu hal-hal rahasia dari seorang atlet. Itu enak buat film. Betul. Lu kan filmmaker tuh kan. Insya Allah. Dan kita bisa buat film tentang kayak gitu. 24 hours kita before. 24 jam sebelum. Dan itu menentukan. Kayaknya pulang dari sini saya lagi bikin skenario.
gitu kan. Ada psikologi Betul. ada. Jadi cerita Krisdayanti Handiata, cerita sini, cerita ini ada. Jadi kalau kita ada perlu, ya mudah-mudahan ya Bisa, ada ya. teman ini gitu, gitu. Itu menentukan. Oke. Ada berapa 9 cerita kalau nggak salah itu dari Atul Bijar, dari Asi, Fitna Bayu, dari Krisdayanti ada berapa. Waktu itu pernah, tapi karena kita penulis naskahnya nggak ketemu ya mungkin boleh kita Siap, nanti kita bikin. itu menarik. Menarik. Dan itu bisa berseri gitu kan. Iya. Atau misalnya kita berskim 3 atlet gitu, Iya. gitu kan Oke. dalam satu itu bahwa 3-3 yang menentukan. Nah, lu pinter lah kayak gitu. Menarik itu. Nah, jadi itu. Menarik. Dan itu bisa masuk ke dalam sepak bola juga. Betul. Dan untungnya timnas kita kayaknya situasi nyaman ya. Mereka satu tim itu dari negara datang dari mana-mana datang di tim kita kayaknya mereka refreshing. Iya. Martin Paes begitu dikenalin dia langsung disuruh nyanyi naik meja gitu kan kayaknya enjoy gitu kan. Jadi untungnya seperti itu di mereka datang kalau tim negara lain kayaknya enggak deh. Betul. Untungnya di kita mereka jadi kayak refreshing dari mana-mana datang ke sini kumpul ketawa-tawa mereka santai-santai. Orang kita kan memang orang-orang yang bergembira. Ya. Dan di Arab Saudi kemarin malah umroh kan. Iya. Walaupun Siti yang juga yang minta itu tuh luar biasa sekali. Dan memang itu tahapan awalnya begini, nanti kan ke depannya seperti apa. Dan itu memang harus ada pemikiran jadi agar kejenuhan apa segala macam itu tidak terjadi gitu kan seperti itu kan. Dan hak prerogatif mereka juga ada. Dan itu juga ada generasi berikut juga setelahnya nanti akan dimegang. Betul. Ya sebenarnya mereka yang jelas ya mereka harus enjoy, mereka harus sehat, mereka harus terukur. Olahraga itu terukur kok. Iya. Kayak gitu loh kan. Kita diukur lu apa RT. Ya, iya betul. Latihannya sini aja dulu gitu ya, betul. Oke. Cuman tinggal momen aja. Jadi istilahnya kalau bilang apa yang akan kuncinya apa integritas dengan menjalankan tradisi yang di olahraga itu bisa dijalankan. Tradisi sepak bola itu ada tradisinya, ada syaratnya, ada ini. Dan itu harus ditularkan ke semuanya. Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Misalnya masuk, walaupun nggak masuk ini sudah menular. Iya. Dan mulai menyemangati. Ya kalau suara-suara minor biasa. Biasa itu. Orang yang butuh panggung. Ya, kalau kata salah satu elit lah. Ya. Dengan bahwa haters itu adalah apa namanya Darah segar. Oke, menarik sekali Bang Wara. Jadi ternyata untuk masuk Piala Dunia nggak semudah itu ya ibaratnya. Jadi oke lah masuk tim nasional, tapi kita juga harus membenahi mental kita, supporting kita dan segala macam yang mendukung untuk timnas. Karena ini sambutannya panjang. Seperti kita lihat tadi, ya kalau udah masuk Piala Dunia, masa ya stadion jelek, masa ya kualitas liga di bawahnya ikut jelek kan, jadi semua ikut naik. Penonton juga terbuka lagi. Ini penonton nanti kita punya manajemen sendiri nih untuk bahas. Oke, Bang Mara, kita cukup di sesi kali ini, di episode kali ini. Kapan-kapan kita ketemu lagi di materi yang lebih seru lagi. Oke, pemirsa kami UI Channel, kita sudahi dulu episode ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.